Tony FS kembali membacakan sebuah kisah berdasarkan kisah nyata. Sosok itu penunggu rumah Simbah, kiriman dari Mbak Rahma yang ada di Bandung. Kali ini Mbak Rahma ingin membagikan kisahnya ketika dirinya sowan atau berkunjung ke rumah nenek dari bapaknya yang berada di Ngawi, Jawa Timur. Jadi, ibu Mbak Ana ini orang Bandung, sedangkan bapaknya asli orang Ngawi. Setiap 1-2 kali dalam setahun, Mbak Rahma dan keluarga suka berkunjung ke rumah neneknya yang berada di Ngawi, khususnya waktu Lebaran Idul Fitri. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, saya harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya berdasarkan kisah nyata Rumah Simbah. Keluarga Mbak Rahma stay di Bandung karena memang bapak Mbak Rahma kebetulan bekerja sebagai aparat di kota Bandung. Jadi rumah neneknya Mbak Rahma ini luas dan besar, selayaknya rumah yang ada di kampung. Lalu, di sebelah rumahnya ada jalan setapak dan sebelahnya lagi kebun jagung. Kejadiannya terjadi sekitar tahun 2008. Waktu itu, Mbak Rahma masih duduk di bangku SMP. Waktu itu mereka baru bisa berkunjung setelah Lebaran. Justru, saat Lebaran, bapak Mbak Rahma ini sibuk, jadi tidak bisa libur. Rumah neneknya ini terdapat 5 kamar, dengan posisi yang berderet dari depan ke belakang. Dan di satu sisi, nyamping semua. Paham kan teman-teman? Nyamping gitu semuanya, kamarnya. Setiap ke rumah neneknya, mereka sekeluarga selalu tidur di kamar nomor 3. Untuk informasi, di rumah neneknya ini atasnya tidak pakai plafon dan pemandangannya ya langsung ke genteng dengan kayu-kayu penyangganya. Bagi Mbak Rahma itu cukup seram, apalagi kalau di malam hari mau tidur pemandangannya malah genteng. Sebelum ke cerita yang terjadi di tahun 2008, aku ajak kalian flashback di kejadian 1 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2007. Tentunya sesuai dengan permintaan Mbak Rahma. Di tahun 2007, seperti biasanya, mereka mudik ke rumah neneknya setelah Lebaran. Saat itu, ibu Mbak Ana dan tetehnya dihantui oleh sosok nenek-nenek. Rambutnya panjang dengan mukanya yang rata. Mbak Rahma sendiri tidak tahu bagaimana alurnya, karena yang didatangi hanya ibu dan tetehnya saja, tapi tidak di hari yang sama. Kata Mbak Rahma, walau di kamar empet-empetan berempat di kasur, tapi yang lainnya nggak bangun saat kejadian. Jadi si hantu itu ngeloyor masuk aja ke kamar dan buka pintu. Mungkin maksudnya saat si hantu masuk itu yang nyadar atau ngerasa bergantian. Contohnya kayak gini nih. Misalnya hari ini ibunya Mbak Rahma yang ngerasa lalu terbangun, dan baru besoknya tetehnya yang ngerasa seperti ibunya. Waktu itu Mbak Rahma masih belum dinampakin apa-apa. Hingga beberapa hari berikutnya giliran Mbak Rahma sendiri yang mengalami. Saat itu kejadiannya sekitar pukul 3 pagi. Mbak Rahma terbangun karena mendengar suara orang lewat. Seperti yang udah dijelasin di awal ya, kalau sebelah rumah neneknya ini ada jalan setapak, dan jalan itu pas di bagian samping kamar-kamar di rumah neneknya. Pikir Mbak Rahma mungkin orang itu mau pergi ke sawah. Biasalah orang-orang kalau pergi ke sawah suka pagi-pagi buta kadang. Akan tetapi langkah kaki itu tiba-tiba berhenti pas di jendela kamar yang ditempati oleh Mbak Rahma dan keluarganya. Seketika dia langsung merinding dan tiba-tiba terdengar suara khas Kunti tertawa. Mbak Rahma langsung mendongak ke atas di situ. Dia melihat ada seperti bayangan putih lewat di atasnya. Setelahnya entahlah, Mbak Rahma sendiri enggak ingat, mungkin saat itu dia pingsan. Sekarang cerita kembali di kejadian tahun 2008. Waktu itu sebelum tengah malam, Mbak Rahma ini udah tertidur. Saat tidur, dia merasa seperti bermimpi aneh. Mimpi pertamanya dia seperti sedang berada di dapur rumah neneknya. Di situ dia melihat ada seorang perempuan pakai baju putih dengan rambutnya yang panjang. Dia merasa mimpinya itu seperti terasa nyata sekali. Lalu dia terbangun dan alhamdulillahnya itu semuanya sebatas mimpi. Dia pun kembali melanjutkan tidurnya. Di mimpinya yang kedua dia kembali melihat perempuan itu dengan posisi dirinya yang masih berada di dapur rumah neneknya. Hantu terus mendekat ke arahnya dengan membawa sebuah obor. Di situ Mbak Rahma tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun terjatuh dan saat terjatuh dia seperti dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang sedang membawa obor di tangannya. Hantunya jadi banyak, gitu katanya, tutur Mbak Rahma kepada kita.
Di situ dia tidak bisa bergerak apa-apa dan cuma bisa diem karena saking takutnya. Dan tak lama dia kembali bangun. Seperti yang awal lagi-lagi dia hanya bermimpi. Seketika dia langsung teringat dengan kejadian yang pernah dialami ibu dan tetehnya sebelumnya. Dimana menurut keterangan mereka, sebelum didatengin sama hantu ini, mereka sempat bermimpi dikelilingi perempuan-perempuan yang membawa sebuah obor di tangan masing-masing. Dia pun menjadi takut dan merasa seperti dirinya memiliki firasat. Jika di tahun ini, pasti gilirannya yang didatangi oleh hantu perempuan ini. Dia ingin membangunkan ibu dan tetehnya juga nggak tega, karena mereka tidurnya udah nyenyak sekali. Akhirnya, dia cuma bisa baca-baca doa dan menyimpan Al-Quran di samping bantalnya. Selama 1 jaman Mbak Rahma pun masih belum bisa tidur lagi dan masih terus berdoa. Perasaannya saat itu menjadi tidak karuan, entah itu perasaan takut dan merinding bercampur jadi satu. Tak lama dia seperti melihat gagang pintu kamarnya seperti ada yang ngebuka. Dalam hati dia menggerutu, matenglah aku ini, pasti dia datang. Posisinya saat itu dia cuma tiduran dan tidak bisa bergerak karena dia merasa sangat ketakutan waktu itu. Ketika pintunya udah terbuka, ternyata dia melihat tidak ada siapa-siapa. Dan secara tiba-tiba, sosok hantu perempuan itu muncul di hadapannya. Rambutnya panjang banget, beruban, tipis, kukunya hitam panjang dan mukanya rata. Dia langsung nge-freeze, membeku, nggak bisa gerak. Hantu ini semakin maju mendekat ke arahnya, lalu naik ke ranjang dan sosok itu langsung menindihi tubuh Mbak Rahma seperti mau mencekeknya dengan kuku-kukunya yang panjang dan hitam. A'udzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mbak Rahma hanya bisa nangis dan baca doa karena dia mau teriak pun percuma sebab suaranya tidak keluar. Dia pun berdoa, "Ya Allah, tolong saya belum mau mati, lindungi saya ya Allah." Lalu dia teringat jika di sampingnya ada Al-Quran yang sengaja dia simpan di samping bantalnya. Setelah berhasil mengambil Al-Quran itu, langsung dilemparnya ke arah si hantu, dan sosok itu pun tiba-tiba hilang. Sosok itu hilang, dia masih dengan kondisi nangis. Barulah ibunya terbangun dan di hari itu juga Mbak Rahma minta untuk kembali ke Bandung. Dia coba menjelaskan kepada bapaknya, dan memang sosok tersebut adalah penunggu di rumah neneknya. Bapaknya juga pernah mengalami persis dengan apa yang dia alami saat itu. Pernah juga kejadian, entah kapan itu, karena Mbak Rahma lupa. Bapaknya ini pulang ke rumah neneknya ditemani oleh kawannya yang dari Bandung, dan mereka cuma berdua. Kawan bapaknya ini panggil aja Pak Hadi. Jadi waktu itu, Pak Hadi terbangun di tengah malam karena ingin buang air kecil. Kamar mandinya itu terletak di dekat dapur, sedangkan dapur rumah neneknya ini luas banget. Mungkin luasnya sama dengan luas rumah saya di Bandung, karena sekalian ada tempat buat nyimpen hasil panen gitu, kata Mbak Rahma kepada tim cerita emak. Kalau ingin ke kamar mandi pasti akan melewati dulu tumpukan beras yang cukup tinggi. Waktu Pak Hadi hendak berjalan melewati tumpukan beras tersebut, beliau melihat ada hantu nenek-nenek yang duduk di tumpukan beras dengan posisi melihat ke arah Pak Hadi. Otomatis Pak Hadi langsung masuk ke kamar lagi dan minta untuk pulang di keesokan harinya. Cukup barbar ya hantunya, astagfirullah. Kalau nampakin wujudnya nggak main-main. Teman-teman, itu dari cerita pengalaman Mbak Rahma ketika menginap di rumah neneknya bareng keluarganya. Gak kaget kok kalau rumah-rumah di desa seperti itu emang kental dengan cerita mistis yang berkembang dari mulut ke mulut. Tapi menurutku rumah dimanapun pasti ada penunggunya, sekalipun itu rumah di perkotaan. Masalahnya, aku juga ada pengalaman mistis yang serupa mengenai sebuah rumah yang baru awal tahun kemarin aku kontrak. Tujuannya sih untuk mempermudah beberapa orang yang kerja sama aku. Gak taunya ada begitunya tuh. Dan demikianlah sebuah cerita pendek dari tim cerita emak narasumber Mbak Rahma tentang penghuni rumah nenek di kampung. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.